Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold more. Oh dear God, I hate to say people don't believe in you these days. Not saying I don't, but the world is fucked up, so you should come around more. Oh dear God, we haven't talked in a while. I'm all grown up now, but still feel like a child. And I'm sorry that I only holler when I need a favor, but all my people really need a savior. Enough about me, what about you, dog? You beefing with science? And by the way, I got some bad pressure in my sinus. It may be a migraine, and maybe the climate change, but who am I to talk? I haven't recycled in 5 days. Dear God, we still celebrate Christmas, cause the novelty of holidays is really big business. You heard the prophecy of old Saint Nick. I heard this year he got in his claw some big fake tits. And the longer you go missing, the more the story's twisted, and people count the days to make their birthday wishes. And it's never gonna change. So you should come around more. Oh dear God, where'd you go? You haven't been answering your phone. Not saying I'm mad, but the world is fucked up, so you should come around more. Oh dear God, I hate to say people don't believe in you these days. Not saying I don't, but the world is fucked up, so you should come. Saya Triwahyuni dari Fakultas Pendidikan Ekonomi di Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya pimpin doa ya, Fikri ya. Baik, kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Absen dulu ya anak-anak ya. Fikri ya. Fikri ya. Saya, Bu. Ya. Itu kita ini ya ngebahas pengertian ilmu ekonomi. Masih ingat? Ingat, Ingat. Coba ilmu ekonomi itu apa, Fikri ya? ilmu ekonomi adalah yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Oke. Kalau makro sama mikronya? Mikro adalah biasanya tentang menganalisis masalah ekonomi di dalam rumah tangga, Bu. Contohnya seperti itu, Bu. Oh gitu. Ya, ya. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound. Lagi ya, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, teori produksi, sama bentuk pasar. Ada yang tahu konsumen itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Orang yang membeli barang, Bu. Konsumen. Iya, Iya, orang yang membeli. barang. Pikir ya, tadi konsumen adalah apa? Orang yang membeli barang. Orang yang membeli barang atau orang yang mengkonsumsi suatu barang. Iya, itu namanya konsumen. Kalau misalkan produksi, itu apa? Membuat. Orang yang membuat, Bu. Iya, jadi orang yang membuat suatu produk. Jadi misalkan ada perusahaan di bidang jasa, berarti itu masuknya produksi bukan? Bukan. Bukan, itu masuknya ke bidang Jasa. jasa. Kalau produksi contohnya, ada yang tahu? Tahu. Iya, apa Fikri ya? Membuat mie, Bu. Produksi mie. Produksi Mie. Terus konsumennya tuh kita yang memakannya. Iya, itu produk Produksi. perilaku produsen. Suatu
menjelaskan tentang perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi. Ada 5 kegiatan produksi. Kegiatan dalam produksi. Yang pertama itu menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Fikri ya, Ya, Bu. dengerin ibu dulu ya nak. Ya, Bu. Ya, yang pertama tadi apa tujuan produksi? Menghasilkan barang Menghasilkan barang untuk dikonsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang kedua itu mendapat laba sebanyak mungkin, ya, bener nggak? Benar. Nggak mungkin dong suatu perusahaan gitu, nggak mungkin suatu perusahaan itu nggak dapet laba, yang ada perusahaannya nanti rugi, ya nggak? Iya, betul. Betul. Yang ketiga itu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya yang dimilikinya itu dimaksimalkan, ya. Ya, Bu. Contohnya dimaksimalkan itu gimana, Bu? Ya kayak semisalkan kita kan produksi, misalkan kita produksi mie instan tadi kan, kamu itu harus dimaksimalkan, produktivitasnya juga harus dimaksimalkan. Jadi kalau misalkan kita stuck di situ aja, kita misalkan malas-malasan kerjanya, itu mempengaruhi produksi, ya. Jadi harus maksimal. Ya, Bu. Lanjut ya. Yang keempat, meminimalkan biaya produksi. Jadi biaya produksi itu harus seminimal mungkin. Jadi kalau misalkan biaya produksinya aja udah membengkak itu maksudnya mengeluarkan banyak uang, itu mungkin mungkin perusahaan akan mengalami kerugian, ya. Ya, Bu. Ada faktor produksi. Yang pertama itu tenaga kerja, terus ada modal, ada sumber daya alam, ada kewirausahaan, ya. Jadi keempat itu harus ada di faktor produksi. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk pasar. Bentuk pasar itu ada 4. Yang pertama itu pasar monopoli. Ada yang tahu pasar monopoli itu apa? Betul. Pasar monopoli. Fikria tahu pasar monopoli itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Bukan mainan ya, bukan, kan ada tuh biasanya monopoli. Mainan monopoli yang ada dadunya itu, bukan ya. Pasar monopoli di sini itu adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya hanya ada satu penjual. Di pasar monopoli yang pertama itu hanya ada satu penjual. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada distribusinya. Terus yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Maksudnya gimana? Produsen yang baru itu sulit untuk masuk ke pasar monopoli. Karena apa tadi? Yang pertama, pasar monopoli itu hanya ada satu penjual. Jadi Banyak saingannya gitu. iya, jadi persaingan pun tidak sempurna, gitu ya. Terus lanjut ya, yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Si produsen itu menjadi penentu harga suatu barang, ya. Lanjut, yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Kan biasanya kalau pasar persaingan yang sempurna itu pasti melakukan promosi, sedangkan di pasar monopoli ini tidak ada promosi, jadi daftar aja gitu, ya. Ya, Bu. Lanjut lagi ya, yang kedua itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang persaingannya tidak sempurna juga, hanya terdapat beberapa produsen, gitu ya. Cirinya, terdapat beberapa penjual di pasar. Kalau yang tadi monopoli cuma ada satu, kalau yang oligopoli ini beberapa. Jadi mungkin ada 3 atau 2 aja untuk penjualnya. Kenapa, Bu? Karena yaitu oligopoli itu persaingannya tidak sempurna juga, gitu. Lanjut lagi ya, yang kedua,
barang yang diperjualbelikannya relatif homogen. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Jadi si penjual ini harus punya kemampuan untuk menentukan harganya. Jadi jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah juga ya. Yang ketiga, produsen bersaing secara ketat. Maksudnya ngerti nggak? Bersaing secara ketat. Gimana tuh, Bu? Jadi kan di sini ada beberapa produsen. Pasti kan bersaing secara ketat. Misalkan ada 3 penjual, pasti tiga-tiganya ini jika ada 1 pembeli itu persaingannya pasti ketat banget kan? Iya, jadi gitu. Yang ke-5, sistem harga yang kaku. Maksudnya yang kaku ya mungkin sistemnya nggak bisa ditawar, gitu ya? Iya. Kayak di mall-mall gitu ya, Bu? Iya, kayak di mall-mall. Lanjut lagi ya. Yang C, pasar persaingan sempurna. Di mana di situ juga ada banyak penjual, ada juga banyak pembeli. Maksudnya gimana? Ngerti nggak? Kayak pasar Tradi? Ciputat. Pasar Ciputat, pasar-pasar tradisional. Nasional. Itu kan banyak pembeli, banyak Jual. penjualnya. Itu yang dinamakan pasar Purna. ya, pasar persaingan sempurna. Ada Lanjut lagi. tukang baju. Ada tukang baju, banyak ya, Iya, Bu. macam-macam pokoknya. Beda sama monopoli. Monopoli. Kalau monopoli misalkan jualan tas, ya udah tas aja. Kayak monopoli itu kayak di Taman Puring ya, Bu? Jual Iya. sepatu semua. Iya, itu ya. Iya, Bu. Lanjut ya. Yang keempat, yang terakhir ada pasar monopolis. Jadi kan pertama mah monopoli, yang kedua ini yang terakhir ini monopolistik. Itu pasar yang seperti apa? Sebuah pasar yang dimana banyak produsen yang saling berkompetisi. Jadi produsennya itu berkompetisi buat menarik konsumennya. Jadi tahu kan di pasar-pasar tradisional tuh kan suka ada mbak mampir dulu mbak, ayo mbak gitu kan. Nah itu namanya monopolistik. Jadi menarik sih pembelinya untuk membeli barangnya gitu. Beda banget sama yang monopoli. Jadi cuma ada 1. Terus persaingannya juga nggak terlalu ketat. Kalau yang ketat itu yang kedua. Tadi apa Fikria yang kedua? Saya lupa, Bu. Oh lupa ya. Didengerin kan tadi? Dengerin. Oh didengerin. Kalian pasti mau istirahat. Ibu simpulin ya. Kita ngebahas apa tadi? Yang pertama Pasar monopoli. pasar monopoli. Pasar oligopoli. Nah, kita ngebahas macam-macam pasar. Pasar Nah, yang pertama ada pasar monopoli, terus oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar monopolis. Monopolistik. Ya, Ya. ya benar nggak? Benar. Sekarang ibu minta kalian bikin kelompok. Iya, Bu. Ya, dengan tugasnya kalian menganalisis semuanya, bentuk-bentuk pasar aja ya, dan berikan contohnya. Nanti minggu depan kalian presentasiin di depan ya. Iya, Bu. Ya, udah paham tugasnya itu? Paham, Bu. Paham. Satu kelompok berapa orang, Bu? Minimal 2 Iya, Bu. ya. Last year, I'm a girl of 3 fears: integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, but I don't wanna fake it. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know
kalian bikin kelompok ya. Dengan tugasnya kalian menganalisis semuanya. Pasar betul-betul pasar aja ya. Dan berikan contohnya. Nanti minggu depan kalian presentasiin di depan ya. Ya Bu. Ya, udah paham tugasnya itu? Ah, Bu, paham. Satu kelompok berapa orang, Bu? Minimal 2 ya, Bu. Ini cukup sekian ya. Ingat tugasnya, jangan lupa dikumpulin. Bikin buat presentasi ya. Ya Bu. Oh iya, presentasinya itu nggak boleh bawa buku ya. Kalaupun bawa buku, nanti jangan terpatok sama bukunya. Ya Bu. Siap? Ya Bu. Oke, siapkan ya Fikria ya. Siap Bu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bu. Bye Bu. World is fucked up, so you should come around more. Oh dear God, I hate to say, people don't believe in you these days. Not saying I don't, but the world is fucked up, so you should come around more. Oh dear God, we haven't talked in a while. I'm all grown up now, but still feel like a child. And I'm sorry that I only holler when I need a favor, but all my people really need a savior. Enough about me, what about you, dog? You beefing with science? And by the way, I got